Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader semuanya, kembali lagi bersama Maurits, kembali lagi bersama Market di hari pertama bulan Mei tahun 2025. Hari ini hari libur, hari buruh. Saya mengucapkan selamat hari buruh buat semua orang yang merayakannya, terutama buat para pekerja. Kita pun juga pekerja rekan trader, oleh karena itu selamat menikmati hari buruh. Rekan trader semuanya, memulai hari yang sangat luar biasa tanggal 1, lalu dipenuhi dengan kesibukan, sukacita karena sudah memperoleh gajian. Tapi untuk seorang trader, gajiannya itu setiap hari pun juga bisa, tergantung dari trading yang dilakukan oleh kita semuanya. Oleh karena itu, untuk bisa sukses dalam trading, setidaknya harus bisa sukses juga dalam analisa. Tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba melakukan analisa. Tapi sebelumnya mari kita lihat apa yang terjadi di pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika perlahan namun pasti mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Kemarin sempat menyentuh level 99.625, walaupun akhirnya dia sedikit koreksi dan akhirnya ditutup di seputaran 99.573. Hari ini yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD kemarin jatuh rekan trader sampai ke level terendah di posisi 1.13104. 13154, sorry. Nah, ini adalah pelemahan yang pada intinya masih akan terus melemah dalam minggu ini. Sedangkan untuk pound sterling, kembali lagi pound sterling melemah, sempat menyentuh level 1.33067, walau akhirnya dia bisa sedikit koreksi dan ditutup di posisi 1.33242. Sedangkan untuk gold kemarin rekan trader, walaupun sempat jatuh di posisi 3.266, dia pun juga sempat menguat sampai di level 3.220, tapi akhirnya ditutup di seputaran 3.287. Hari ini gold benar-benar jatuh. Sedangkan untuk USD Yen Jepang kemarin agak sedikit mengalami penguatan seiring dengan kenaikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika menembus level 143.189. Hari ini yang memang benar-benar jatuh naik rekan trader. Nah, sorry rekan trader semuanya, bagaimanakah? Ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin, dan selanjutnya bagaimanakah untuk tema harian kita pada hari ini. Tema harian yang ingin saya angkat hari ini adalah kita keluar sedikit dari emas, kita akan masuk ke dolar Amerika, dan judul yang saya angkat adalah dolar Amerika berjaya tertinggi dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, ini dia rekan trader, judul yang sangat luar biasa. Bagaimana rekan trader, dolar Amerika kembali lagi ke zonanya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, dolar Amerika telah kembali rekan trader menembus level tertinggi dalam 2 minggu. Dia menyentuh level 100.058 yang baru saja terjadi. Ini sangat luar biasa rekan trader. Bayangkan dalam kurun waktu 2 minggu bagaimana dolar Amerika ini bisa naik ke posisi yang tertinggi. Ini pernah terjadi itu di tanggal 16 bulan 4 tahun 2025. Setelah dia koreksi rekan trader, dia kembali naik koreksi dan akhirnya dia kembali lagi naik di posisi yang tertinggi, masuk kembali lagi ke zona 100. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, apakah yang menjadi alasan dolar Amerika bisa naik ke posisi yang lebih tinggi? Kalau kita lihat sekilas rekan trader, kembalinya dolar ke zona 100 tidak bisa dilepas dari bagaimana optimisme perdagangan yang akan dilakukan oleh Amerika dan Cina. Dan diprediksikan kemungkinan besar hari ini akan diadakan pertemuan antara Amerika dan Cina. Inilah yang membuat pasar bereaksi dengan positif, walaupun dalam tanda kutip pasar masih tetap memperhatikan sikap dan tindakan yang diambil oleh Donald Trump. Karena Donald Trump memiliki
karakter yang selalu berubah-ubah rekan trader. Inilah yang menjadi alasan. Tapi secara garis besar, sentimen pasar menyambut positif dengan apa yang terjadi antara Amerika dan Cina. Ini membuat dolar Amerika terbang agak sedikit tinggi dan masuk kembali lagi ke zona 100. Yang kedua, alasan dolar Amerika bisa naik ke posisi yang lebih tinggi adalah bagaimana tarif yang dilakukan oleh Amerika bisa dicerna dan bisa disepakati dengan baik dan benar oleh India, Korea, dan Jepang. Mitra-mitra dagang penting Amerika ini setidaknya bisa memberikan kekuatan untuk berada dalam satu blok dan bisa memberikan kekuatan untuk menandingi Cina. Oleh karena itu saya bilang bahwa dalam satu posisi, oke, Cina adalah negara yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan ekonomi terkuat nomor 2 di dunia. Amerika yang pertama, tapi mereka punya sistem politik di mana dia merangkul negara-negara lain, terutama India, Korea, Jepang. Inilah yang membuat pasar kembali bereaksi dengan positif dan membuat dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Cina adalah tempat factory dari Amerika. Dengan sikap Cina yang tidak bersahabat seperti kayak gitu, kemungkinan besar Amerika akan memindahkan hal tersebut ke India. Dan pertemuan kemarin antara Amerika dengan India memberikan suatu nilai positif sehingga bisa membuat dolar Amerika kembali ke posisi yang lebih tertinggi lagi, masuk ke zona 100. Tapi harap diperhatikan rekan trader bahwa apa yang terjadi ini bisa saja nanti kita lihat karena data PDB yang keluar kemarin itu kan jauh dari apa yang diprediksikan, dan yang sesuai yang saya bilang bahwa apabila data PDB ini dia mengalami pelemahan akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa terhadap gold. Oleh karena itu rekan trader lihat di saat goldnya itu di pasar Amerika PDB dikeluarkan, gold kan naik. Nah, apa yang terjadi pada data PDB ini juga bisa semakin memberikan kekuatan terhadap The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga pada pertemuan nanti. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa yang diprediksikan, apa yang diinginkan oleh pemerintah Amerika perlahan namun pasti berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, oleh karena itu kemungkinan besar dolar Amerika masih akan tetap naik walaupun nanti The Fed akan memangkas tingkat suku bunga, memang akan sedikit terjadi pelemahan, tapi itu sudah termasuk dalam range yang diinginkan oleh Donald Trump. Oleh karena itu, kita akan lihat ke depan dengan kenaikan dolar yang terjadi sekarang ini merupakan suatu bukti bahwa perlahan namun pasti ekonomi Amerika memang baik-baik saja sebenarnya, tidak ada masalah ya, baik-baik saja dan memang sesuai dengan apa yang telah diprediksikan dan apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Tinggal nanti keputusan untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Jerome Powell, sehingga apa yang diinginkan oleh Donald Trump sevisi dengan kebijakan yang dilakukan oleh Jerome Powell, sehingga ke depan Amerika akan mencoba mendikte lagi perdagangan dunia, dan ini perlahan namun pasti sudah bisa kelihatan dari penguatan yang terjadi pada dolar Amerika. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita, tema yang sangat luar biasa rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk ke analisa teknikal. Dan seperti biasa analisa teknikal ini saya akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat dahsyat. Hari ini rekan trader tidak bisa ditawar-tawar lagi, indeks dolar Amerika hari ini terbang sangat tinggi, dia naik ke posisi yang lebih tinggi, menembus level 100 ya, dan saya memprediksikan bahwa dia ini masih bisa naik lagi walaupun tidak naik lebih tinggi lagi, tapi dia sudah berada di level 100. Analisa saya kalau ketinggian paling maksimum ya mungkin dia bisa saja terjadi sampai di 100.293. Tapi sekali lagi rekan trader,
hati-hati. Hari ini akan ada berita. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa walaupun terjadi kenaikan, masih ada peluang yang sangat tinggi untuk dia bisa jatuh lagi ke posisi yang lebih rendah. Tapi tidak tertutup kemungkinan selama koreksi ini di pasar Amerika bisa membuat dia kembali naik lagi ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu analisa saya akan bergerak dari 99.696 sampai 100.293. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD hari ini agak tertekan. Ya, Euro USD agak tertekan. Analisa saya dia ini akan bisa turun. Menurut saya masih bisa agak sedikit turun lebih rendah lagi. Dan analisa saya dia ini akan bisa turun sampai level paling terendah. Menurut saya tidak mau bilang sampai di level sini terlalu jauh ya. Ya disinilah 1.12671. Tapi hati-hati bahwa dia ini akan bisa kembalikan arah dan bisa kembali lagi naik di 1.13255. Nah ini dia. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa. Walaupun pound sterling sekarang ya tadi terjadi pelemahan ya. Tapi hati-hati bahwa sekarang dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa saya, dia ini masih bisa turun sampai level 1.32536. Tapi setelah ini dia pun juga bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Di posisi paling tertinggi harian kita di posisi 1.33218. Nah ini. Dan untuk gold rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk gold hari ini, secara garis besar rekan trader, kita lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, jatuh bangun aku mengejarmu. Jatuh bangun aku mengejarmu. Analisa saya gold bisa turun sampai di 3.198 masih bisa. Tapi hati-hati bahwa dia pun juga akan bisa bereaksi dengan cepat dan bisa kembali lagi ke zona 3.272. Jadi ceritanya dia ini akan mencoba keluar dari zona 3.200 menuju ke 3.100 ya. Oleh karena itu menurut saya dia masih bisa naik lagi. Dia masih bisa turun sampai di 3.198 tapi peluang untuk naik pun juga ada dan dia bisa naik sampai di 3.272. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang analisa saya dia udah sampai di titik peaknya untuk hari ini. Ya menurut saya udah sampai titik tertingginya barusan aja ya. Saya memprediksikan bahwa kenaikan dia menurut saya udah tidak naik lagi ya. Ketinggian ya taruhlah di sekitaran 145.257. Tapi siap-siap untuk dia balik arah. Dan pembalikan arah ini bisa terjadi sampai di level 143.824. Nah disinilah arah yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, ini adalah analisa harian secara teknikal dan rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa hari ini akan ada berita-berita yang sangat luar biasa di kalender ekonomi. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi pada pukul 19.30 ada klaim pengangguran awal dan 24.5 ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur. Sedangkan 21.00 ada manufaktur ISM. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini adalah hari yang penuh dengan kesuksesan. Salam profit Indonesia.